Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik memacu pertumbuhan di tengah resesi ekonomi. Pak Budi, ini kita sudah masuk sesi terakhir, bagaimana memberikan panduan kepada masyarakat yang berinvestasi. Sebaiknya saat ini mereka berinvestasi di mana, Pak? Karena kata Warren Buffett katanya ketika air kolam penuh semuanya kayaknya oke-oke saja, tapi begitu air kolamnya turun ke dasar baru kelihatannya. Jadi mana perusahaan yang bagus, yang kurang bagus? Ya, silakan Pak. Tentunya ini sangat tergantung dari preferensi. Saya sendiri kan 54 tahun, jadi saya menerapkan 100 dikurang umur untuk acuan growing asset misalnya. Dalam kondisi seperti ini sih saya lebih memilih untuk defensif Pak, karena badainya menurut saya gini, ada beberapa indikator, saya juga baru diupdate bahwa indikator daya beli M1 Gross kita itu terus meningkat jadi 19% per Agustus ya, ini kabar baik. Namun di depan sebetulnya kelihatannya investor asing ya di Amerika yang mengalami overvalued kemungkinan masih akan terkoreksi. Mereka juga membaca berbagai senario yang terjadi di Pilpres, apakah Trump menang, kemudian siapa yang nanti di Senat, apakah Biden menang, siapa yang di Senat gitu. Jadi ada 4 kombinasi katanya Pak ya. Belum lagi kalau kita lihat kan masalah COVID itu sendiri gitu. Nah saya lihat dengan kredit yang boleh dibilang slow, excess liquidity, sangat bisa jadi Bank Indonesia itu akan kembali menurunkan bunga ya. Jadi defensif terhadap credit risk, dan kemungkinan juga kita bisa memanfaatkan ada kemungkinan dari capital gain kalau bunganya turun Pak. Saya terus terang lebih banyak memilih di reksadana pendapatan tetap Pak, dan juga sebagian di pasar uang gitu. Kalau untuk saham saya sarankan ini stock picking atau sangat tematik. Tadi saya telah menyampaikan ada fenomena huruf K Pak, ada sektor-sektor yang clearly winning gitu, ada yang losing. Jadi stock picking is the key ya. Kalaupun nanti dilakukan valuasi untuk saham tuh pasti ada volatility. Konsepnya selalu seperti krisis. Kalau krisis ini asing keluar ya, kita ada baiknya menghitung berapa kemungkinan asing itu akan datang. Kalau kita meyakini mereka akan datang karena mereka akan melakukan global rebalancing, just accept volatility for the sake of future prosperity Pak. Demikian kira-kira Pak Primus, ini boleh dibilang yang saya lakukan sendiri ya. Jadi kita bisa memanfaatkan berbagai instrumen ya, dan pemerintah juga kan sedang meluncurkan juga ORI 18 dapat digunakan apakah buat perencanaan pendidikan misalnya, karena kita akan mengirim anak sekolah gitu ya di kemudian hari, kita amankan pokoknya dulu. Demikian Pak Primus. Iya, terima kasih Pak Budi. Pak Edwin, bagaimana mengatur ini kita punya portofolio masyarakat ini Pak? Iya. Bagaimana penataannya? Jadi kalau untuk akhir tahun 2000 sampai akhir tahun 2020 saya cenderung masuk ke money market dan juga ke pendapatan tetap, dan tahun depan menurut saya polanya hampir sama ya, money market, pendapatan tetap, plus lagi kalau saya lebih melihat bukan sektor picking ya, baru saya turun kepada stock picking ya. Jadi kira-kira tahun depan yang akan growth cukup cepat itu sektor apa aja ya, karena kalau memang tahun depan akhirnya misalnya sudah masuk vaksin ke masyarakat, artinya kan sektor-sektor seperti farmasi, rumah sakit, laboratorium itu mungkin bisa ditinggalkan, masuk ke sektor-sektor mungkin lebih growth ya, mungkin ke sektor property ya, construction juga bisa, dan juga mungkin ke saham-saham yang memberikan dividen yield yang cukup besar. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk investasi tahun 2021, karena saya melihat pasar modal belum sepenuhnya akan recovery. Baru nanti tahun 2022 menurut saya baru bisa akan mungkin setengah atau mungkin 75% kita masuk ke reksadana mungkin, atau ke equity market Pak. Itu mungkin bagaimana saya mengatur portofolio kita Pak. Baik Pak Edwin Sebayang. Pak Surya Dharma, bagaimana Anda mengatur portofolio Pak? Ya, kalau dilihat tadi
Bapak-bapak tadi mungkin lebih condong ke pasar uang dan pasar obligasi ya. Tapi kalau saya sih juga lebih tertarik pasar saham juga ya. Cuman pasar sahamnya yang mana juga kan. Sebenarnya ada beberapa sektor yang di tengah COVID-19 ini seperti sudah disampaikan tadi juga sebetulnya cukup bertahan ya. Tapi memang ini semua tergantung juga oleh kondisi perkembangan COVID-19 ini sendiri ya. Jadi itu masih menjadi tekanan karena memang sekarang saat ini itu investor lokal yang lebih dominan ya dibandingkan asing. Nah, beberapa sektor itu kalau yang saya lihat yang cukup positif, yang cukup defensif juga, salah satunya mungkin consumer staples ya, seperti ICBP atau Indofood gitu misalnya kan, yang seperti itu. Kemudian saya setuju dengan pharmaceutical mungkin ya, orang lebih cenderung sadar kesehatan istilahnya kan, minum vitamin, lebih banyak minum obat misalnya kan, seperti hal seperti itulah, itu juga memberikan sentimen positif misalnya seperti sama Kalbe Harma gitu misalkan, itu juga memberikan sentimen positif. Dan satu lagi ada yang menarik kan sebetulnya kayak menara telekomunikasi juga, itu juga menarik ya. Itu nggak ada pengaruh sama sekali kalau saya lihat ya. Pertumbuhan laba bersihnya itu masih positif ya, double digit malah ya, sampai di tengah COVID-19 ini. Kemudian ada juga satu sektor yang sebetulnya tidak terpengaruh, tapi sekarang harganya juga lagi tertekan, misalnya kan seperti telekomunikasi, Telkom misalnya kan, itu juga kalau menurut saya sih level-level sekarang kan cukup menarik juga ya. Karena kalau lihat saham ini kan sebetulnya kan melihat ke depannya seperti apa ya. Jadi bukan kondisi yang terjadi saat ini, tapi mungkin setahun ke depannya seperti apa gitu. Itu yang perlu diperhatikan kan. Karena kalau pas waktu tahun depannya udah bagus, mungkin harganya juga udah nggak murah juga ya. Jadi saat ini memang itu juga menjadi kesempatan untuk melihat beberapa saham defensif yang sebetulnya cukup bagus dan punya peluang jadi bagus tahun depan. Itu yang valuasinya cukup menarik, itu bisa kita mulai menabung juga mulai saat ini gitu ya. Iya, Pak Yosua, ada ekonom mengatakan jangan spending pemerintah ya, jangan membangun infrastruktur. Tetapi kalau kita tanya banker, hampir semuanya mengatakan genjot infrastruktur supaya mereka bisa beri kredit. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir memang ini juga salah satu kebijakan pemerintah ya, strategi kebijakan pemerintah untuk karena kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini, kita tahu bahwa trajektori pertumbuhan ekonomi kita pun juga akhirnya jadi agak menurun ya, sehingga kita harus membalikan lagi trajektori pertumbuhan kita, dan bahkan untuk kita mengejar 2045 ya, ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-100, kita berangan-angan kita ingin menjadi negara maju. Tentu salah satu hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana mereformasi struktural ya. Hal fundamental ini saya pikir juga tidak boleh dilupakan, sekalipun memang kita masih dalam suasana pandemi. Jadi saya pikir di dalam APBN 2021 pun juga ini terindikasi bahwa pemerintah pun juga juga cukup fokus ya untuk bisa mereform, melakukan restrukturisasi reform dari reformasi struktural, sehingga termasuk juga untuk pembangunan infrastruktur ya, sehingga dan kita tahu juga bahwa infrastruktur ini pun juga kita harapkan bisa mendatangkan investasi ke depannya, khususnya buat daerah-daerah di luar Jawa ya, karena kita berharap bahwa ke depannya itu bukan lagi Jawa sentris tapi juga Indonesia sentris, artinya pertumbuhan ataupun perkembangan di luar Jawa pun juga harus tetap bisa didorong, sehingga pertumbuhan perekonomian ini, kuenya ini bisa juga dirasakan oleh berbagai daerah. Jadi saya pikir infrastruktur, saya pikir ini juga tidak boleh dilupakan gitu Pak Primus. Jadi pembangunan infrastruktur selama pandemi ini tepat ya, karena bagaimanapun juga kita masih ketinggalan, dan jangan hanya memikir saat ini saja. Nanti begitu COVID selesai kita terseok-seok di belakang ya. Nah, sekarang bagi 3 narasumber, 3 manajer investasi, Pak, barangkali 1,5 menit, 1 menit, imbauan khusus kepada investor, Pak Budi, imbauan kepada para investor. Dari saya, sekarang itu sebetulnya bukan krisis kita ya, sekarang itu krisis in the West affecting the West gitu. Jadi bedanya dengan dulu sama sekarang itu suku bunga sekarang sangat rendah. Bagaimana men-invite itu dana dari luar, mungkin nggak lewat hutang ya, kita bisa mengembangkan sovereign wealth fund misalnya. Tapi di masyarakat sendiri, ingat krisis itu kombinasinya ada 3. Bila hutang banyak, penduduk menua, kemudian tingkat pajak tinggi. Nah itu belum terjadi di kita, tapi kemungkinan akan terjadi 2030. Jadi literasi investasi harus didorong, mulai sekarang belajar investasi yang benar ya. Saya terus terang sangat terinspirasi dari kisah inklusif
Nabi Yusuf ya. Sekarang itu baru permulaan ketika sapi kurus makan sapi gemuk, tapi nantinya itu yang akan lebih parah lagi gitu. Iya. Demikian Pak Primus. Iya, Pak Surya, silakan Pak Surya. Pesan kepada investor. Ya, kalau kita lihat memang krisis itu selalu memberikan peluang ya. Jadi kita jangan selalu takut bahwa krisis itu semuanya jelek. Tapi kita lihat juga dalam setiap krisis besar yang terjadi itu selalu memberikan return yang tinggi juga ya di beberapa waktu ke depannya ya. Jadi memang kita harus belajar, dan ini juga kelihatannya investor di Indonesia juga sudah belajar akan kejadian ini. Pada waktu Maret katakanlah kita turun cukup banyak, ternyata bisa kembali lagi cukup tinggi ya. Itu selalu terjadi dalam periode 10 tahunan mungkin ya. Nah itu juga memang menjadi peluang untuk para investor, terutama juga investor yang mungkin yang selama ini belum pernah berinvestasi di pasar modal atau pasar obligasi, itu juga menjadi peluang yang sangat menarik ya. Dan itu tidak akan terjadi dalam jangka waktu pendek biasanya ya. Ini kesempatan juga untuk para investor baru. Baik Pak. Pak Edwin silakan Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan kalau kita lihat dari struktur siapa pemodal terbesar di Indonesia adalah sektor retail, dan itu domestik, karena kalau data terakhir kan mengatakan kurang lebih 75% adalah pemain lokal, dan kalau kita lihat udah 1,2 juta dari SID tersebut adalah sektor retail, sehingga kita melihat bagaimana karakter pasar modal itu bisa dilihat adalah dari struktur siapa pemodal di dalam. Nah kalau kita lihat kan sektor retail ini, mohon maaf ya, itu gampang panik, short live view ya, sehingga memang market ya ini seperti ini, volatile seperti ini. Nah selama memang investor asing belum masuk, market kita akan volatile seperti ini, karena kalau kecenderungannya kita lihat investor asing ya itu akan lebih agak panjang untuk holding period daripada misalnya saham-sahamnya ya. Jadi saya melihat ya karena memang market sekarang ini belum terlalu recovery ya, kita harus bijak-bijak menggunakan dana kita Pak. Ya baru tahun 2021 nanti mungkin pelan-pelan kita bisa masuk ke tadi saya katakan adalah saham-saham yang pertama memberikan dividen yield yang cukup tinggi, karena kalau kita lihat kan cenderungan suku bunga pun masih antara sekitar 3,75 sampai 4% ya. Pertama itu dividen yield yang cukup tinggi, yang cukup besar bagi saham-saham ya. Lalu kedua adalah tadi sektor picking ya. Kira-kira tahun depan sektor-sektor apa yang akan growth ya. Dengan asumsi saya katakan tadi adalah vaksin itu bisa ditemukan dan juga diinjeksikan kepada masyarakat mungkin di first quarter sampai second quarter ya. Jadi saya melihat ya tetap harus wise masuk tadi. Saya melihat adalah ke money market dan ke fixed income tadi Pak. Seperti itu kira-kira Pak untuk itu kapan Pak asing bisa masuk kembali Pak? Tahun depan udah bisa masuk dana asing? Jadi selama ini kalau saya melihat, saya duga mereka juga keluar di samping yang tadi Pak Surya sudah katakan. Mereka nggak melihat sebetulnya kapan kita bisa mengatasi daripada COVID-19 tersebut. Kata kuncinya adalah kapan kita bisa melihat terjadi kecenderungan penurunan tersebut. Jadi mereka itu adalah salah satu faktor yang keluar dari Indonesia adalah ketidakjelasan mengenai penanganan dari COVID-19 tersebut Pak. Itu Pak. Iya. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan pandangan dari 4 narasumber kita. Penanganan pandemi COVID-19 itu menjadi penentu, menjadi game changers. Mudah-mudahan vaksinasi yang dijelaskan oleh pemerintah itu bukan sekadar memberi harapan, tetapi akan terrealisasi, akan masuk November, Desember, dan vaksinasi bisa mulai awal tahun depan. Karena kalau itu bisa dilaksanakan, itu akan membangkitkan sentimen positif ya, bukannya lokal, investor asing yang selama ini banyak net selling akan kembali. Kemudian yang kedua adalah disbursement, bagaimana belanja dana-dana yang sudah diperoleh, sudah mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia itu, dana stimulus sebanyak mungkin, secepat mungkin bisa dibelanjakan. Karena APBN saja baru APBN 2020 baru 3% dari PDB, pada range-nya bisa sampai 6%. Nah, ini semua kalau dilaksanakan, ini memberikan sentimen positif. Kemudian pesan kepada para investor, saat ini jaga-jagalah dana Anda,
lihat peluang yang baik. Dan kalau tadi Pak Budi mengatakan kita sekarang itu dalam fase sapi kurus menelan sapi gemuk ya. Mudah-mudahan hampir habis. Mudah-mudahan tinggal sapi yang ketujuh Pak. Supaya bisa kembali selesai ini krisis ini. Dan tetap saja walaupun ada pasar uang, ada obligasi, tetap memilih saham-saham. Karena bagaimanapun juga saham itu investasi lebih berjangka panjang. Terima kasih kepada Pak Budi Hikmat, Pak Surya Dharma, Pak Edwin Sebayang, dan Pak Yosua. Waktu saya kembali studio dengan Eliza. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Primus. Dan pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema bertumbuh di tengah resesi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.